Ya, fintech lending yang menyalurkan pinjaman secara online kepada masyarakat kerap jadi pilihan untuk mendapatkan pendanaan secara lebih mudah. Namun, di tengah menjamurnya jumlah fintech, masyarakat harus bisa lebih jeli mengenali persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, jangan sampai ketidakmampuan membayar berujung petaka. Pada bulan fintech nasional yang jatuh pada bulan November ini, otoritas mendorong edukasi dan regulasi untuk memberantas keberadaan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Kami bahas pagi ini jurus tangkal fintech ilegal yang digunakan untuk berinvestasi maupun pendanaan bersama Iwan Kurniawan, co-founder and chief operating officer dari Modalku. Selamat pagi, Bang Iwan, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih sudah undang Aftek dan Modalku ke CNN, terima kasih. Ya, kembali, Bang Iwan, kita bicara soal modus-modus yang paling populer digunakan oleh fintech ilegal. Pastinya Aftek sudah memetakan ya yang sering terjadi di masyarakat. Apa saja, Bang? Oke. Pagi. Oke, Bang Iwan. Pertanyaan terkait dengan modus operandi, betul? Pinjol ilegal. Sepertinya terputus ya, saya ulang pertanyaannya. Ini pasti Aftek saya yakin sudah memetakan banyak sekali modus-modus penipuan ataupun modus-modus pemerasan yang dilakukan oleh fintech dalam hal ini pinjol ilegal. Begitu, apa saja yang ditemukan oleh Aftek? Mungkin saya kasih gambaran besar dulu terkait dengan yang ilegal. Kita lihat di fintech lending ini sebenarnya ada sekitar 104 player yang terdaftar dan berizin di OJK. Namun selama 5 tahun terakhir, terutama di masa pandemi ini, ada sekitar 5.000 fintech yang ilegal, jadi yang benar-benar platform yang ilegal yang beroperasi di Indonesia. Dan cara mereka beroperasi itu termasuk menawarkan jasa keuangan yang tidak legal melalui SMS, melalui WA, Telegram, dan lain-lainnya, dan termasuk juga media sosial dengan penawaran jasa-jasa yang sebenarnya seharusnya tidak legal. Karena mereka itu tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Kita lihat juga banyak sekali tren-tren di mana platform-platform yang palsu yang terjadi juga di Indonesia, di mana pihak-pihak yang mengatasnamakan platform yang berizin untuk menawarkan jasa dan produk yang sebenarnya tidak benar, yang sangat palsu kepada masyarakat juga. Jadi ini sangat bahaya situasinya. Oke, jadi ada banyak modus ya. Salah satunya mungkin yang paling menyesatkan itu tadi ada yang menggunakan platform palsu yang menumpang kepada platform yang sudah ada yang sudah berizin dari OJK. Lalu kita bicara soal hal lainnya ini juga yang harus nampaknya jadi perhatian. Ada juga fintech yang menetapkan suku bunga tinggi begitu dan juga sistem penagihan yang tidak wajar seperti melakukan aksi teror kepada para peminjam dananya. Ini bagaimana? Ya, jadi ini pertanyaan baik. Sebenarnya kita dari sisi Aftek di Fintech Association Indonesia maupun di AFPI di Fintech Association Pendanaan Bersama Indonesia punya namanya kode etik dan juga pedoman perilaku. Jadi sangat clear guidelines-nya terkait dengan suku bunga dan juga kegiatan penagihan, di mana ada maksimal suku bunga sampai dengan 0,4% per hari. Dan ini sudah turun dari peraturan OJK 0,8% per hari sebelumnya, dan juga ada cara-cara penagihan yang harusnya sangat proper, ya itu sesuai dengan SOP yang kita terapkan secara internal, termasuk semua kolektor atau tim yang berkaitan dengan penagihan itu sebenarnya harusnya punya namanya sertifikat juga gitu ya. Jadi semua sudah dibikin sangat-sangat rapi secara internal. Jadi jika masyarakat salah ambil jasa keuangan yang ilegal, itu semua terkait dengan kode etik, terkait dengan penagihan suku bunga itu sebenarnya tidak relevan. Karena mereka bisa menetapkan bunga apapun, bisa dengan melakukan penagihan dengan cara apapun, dan ini semuanya tidak bisa dijaminkan. Jadi saya di Aftek, di bagian AFPI juga sangat-sangat rekomen masyarakat hanya ambil jasa keuangan melalui platform yang berizin atau terdaftar. Oke, kita bicara sekarang dari sisi investor,
Bang Iwan, terkait dengan model bisnis fintech yang saat ini bisa menjadi saran investasi para investor. Apa saja yang saat ini menjadi banyak incaran di tengah juga berkembangnya investor di fintech ini yang kemudian berharap mendapatkan cuan yang lumayan oke lah karena kita lihat perkembangan fintech saat ini di Indonesia yang baik. Ya mungkin sebenarnya investor kan ada dua sisi Hmm. ya Pak. Jadi pertama itu terkait dengan investor di ekuitas atau apa namanya di saham perusahaan fintech. Ada juga investor yang invest melalui platform fintech gitu Hmm. ya. Jadi memang dua-duanya memang sangat berkembang saat ini di mana fintech perusahaan fintech seperti yang di pembayaran, di pinjam meminjam, di investasi, di insurtech, di wealth tech, semuanya sedang berkembang Hmm. dan banyak sekali investor lokal dan asing juga sedang cari perusahaan-perusahaan seperti ini yang untuk diinvest. Hmm. Kemudian kita lihat juga untuk apa namanya jasa keuangan digital yang lokal banyak sekali juga apa namanya platform-platform yang di insurtech, di wealth tech dan Mhm. juga di fintech lending seperti kita yang apa namanya memberikan sebuah peluang untuk investasi. Memang sangat yang menarik sekali adalah selama pandemi ini kegiatan investasi retail itu sudah menjadi sebuah kegiatan yang mainstream, yang Hmm. lifestyle, Hmm. di mana investasi itu sudah bukan hal-hal yang baru, namun hal-hal yang sangat terbiasa. Hmm. Jadi menarik sekali kita lihat perkembangannya di Indonesia. Mhm. Kalau perkembangan investor fintech sendiri saat ini di Indonesia dari berbagai model yang saat ini ditawarkan bagaimana? Kita lihat juga modelnya macam-macam yang Mhm. ada di Indonesia saat ini, termasuk bisa kasih pinjaman kepada UMKM atau konsumen di Indonesia Mhm. dan dapat imbal hasil dan juga bisa invest di saham melalui platform-platform yang online wealth tech Mhm. dan juga invest di emas. Jadi memang sekarang kita lihat jasa keuangan online itu sangat banyak. Mhm. Bisa juga invest di apa namanya Sun atau Sukuk melalui platform yang seperti kita juga. Jadi kita lihat dibandingkan mungkin 3 tahun yang lalu pilihannya sangat banyak dan untuk berbagai macam appetite ya. Jadi misalnya yang butuh mungkin investor yang butuh high risk, high gain Mhm. itu bisa mungkin investnya lebih banyak kepada bentuk-bentuk yang seperti saham. Jika investor yang butuhnya lebih ke stable return atau low gain itu bisa melalui cara-cara yang seperti emas. Jika investor tertarik untuk invest juga di hal-hal yang seperti produk-produk yang seperti pinjam meminjam bisa melalui platform fintech lending dengan Oke. suku bunga yang sangat bagus. Baik, kita sekarang ke fintech lending lagi, Bang Iwan. Terkait dengan berinvestasi di fintech lending atau fintech P2P begitu ya, apa yang harus diperhatikan oleh baik itu borrower ataupun lender begitu ini agar sama-sama dua-duanya mendapatkan yang meminjam mendapatkan bunga yang baik, kemudian tidak diteror, kemudian yang meminjamkan yang menggunakan dananya ini juga tetap memberikan investasi dananya ini dengan tetap aman. Ya, Mhm. terkait dengan fintech lending untuk masyarakat, saran saya yang pertama adalah terutama harus cek dulu apakah platform ini adalah platform yang berizin atau terdaftar di OJK. Mhm. Karena ini sangat basic sekali, banyak sekali masyarakat karena kepepet keuangannya dan juga butuh duit dengan cepat, mereka tidak cek apakah ini adalah platform yang benar atau tidak gitu. Mhm. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sekitar 5.000 dan lebih apa namanya fintech yang ilegal yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai ambil jasa keuangan yang dari mereka karena seperti yang kita namanya bank ilegal, ada namanya bank ilegal juga yang bank Mhm. keliling dan lain-lain juga ada namanya fintech ilegal. Mhm. Jadi yang pertama itu proper ambil dari fintech yang berizin dan terdaftar. Ada sekitar 104 platform yang berizin dan terdaftar dan kemudian di bulan fintech nasional ini kami juga meluncurkan di asosiasi sebuah website yang baru namanya Mhm. cekfintech.id, Mhm. cekfintech.id di mana masyarakat bisa cek apakah sebuah platform itu adalah platform yang berizin atau terdaftar supaya lebih apa namanya lebih sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi. Jadi oleh karena itu saya sangat rekomen untuk berhati-hati dengan jasa keuangan yang ilegal, ambil jasa keuangan yang legal. Oke, ini cekfintech.id menarik. Kapan peluncurannya, Bang Iwan? Dan saat ini bagaimana penggunaannya bagi masyarakat yang saat ini memilih untuk menggunakan fintech untuk pendanaan atau pemodalan?
Oke, Bang Iwan, terkait dengan cekfintech.id ini menarik saat ini sudah diluncurkan atau belum dan bagaimana penggunanya memanfaatkan cek fintech ini agar terhindar dari tipu ataupun petaka karena fintech ilegal? Mohon maaf, mungkin bisa ulang pertanyaannya. Oke, ini kami ingin mengulas lebih detail lagi terkait cekfintech.id, Bang Iwan. Saat ini bagaimana penggunaannya? Ya, ini sangat bagus ini sebuah website ini, cekfintech.id, karena di website ini masyarakat bisa cek apakah sebuah platform itu adalah yang legal atau tidak. Dan juga bisa ada juga banyak sekali informasi terkait dengan penipuan yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalnya masyarakat penasaran dan juga mau cek bentuk-bentuk penipuan yang seperti apa, bagaimana bisa lebih berhati-hati, bagaimana bisa menggunakan jasa keuangan dengan baik caranya, semua informasi ini sudah disediakan di website cekfintech.id. Dan ini sangat-sangat penting sekali karena ini sebuah website yang kita launching di bulan Fintech Nasional ini untuk kasih manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Baik, Bang Iwan. Semoga ini bisa menjadi alternatif lagi ya untuk masyarakat kemudian mengetahui fintech ataupun platform P2P lending yang mereka gunakan ini benar-benar terregistrasi oleh OJK atau tidak. Selain melihat daftar yang sudah dikeluarkan OJK, bisa menggunakan cekfintech.id. Ini penting menurut saya karena masyarakat kerap sekali tertipu karena tidak tahu begitu. Apalagi tadi Bang Iwan sempat menyebutkan ada juga fintech ilegal yang kemudian menumpang pada fintech resmi yang menjalankan aksi penipuannya di Indonesia. Semoga ini bisa menjadikan salah satu solusi lah di bulan Fintech Nasional bulan November ini. Terima kasih Bang Iwan Kurniawan, Co-founder and Chief Operating Officer of Modalku sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi, salam sehat.